warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran PPKN, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Kalau nggak ada aturan, ya, hukum itu kan aturan, ya. Terus tidak ada yang menjalankan hukumnya dan mengawasi hukumnya. Kira-kira yang terjadi apa di dalam kelas? Apa? Ribut, ya. Sudah ada aturan, sudah ada yang mengawasi, masih saja terjadi pelanggaran. Ini lagunya dari Sabang Sampai Merauke. Mempelajari tentang sistem hukum di Indonesia, ya. Kemudian, ya, submaterinya, ya, nanti ada makna dan karakteristik hukum dan penggolongan hukum, ya. 1. Memahami pentingnya sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengidentifikasikan penggolongan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. 4. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menalar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pelajaran, ya. Artinya kita belajar hari ini memiliki tujuan. Sama juga dengan kalian dari rumah memiliki tujuan, yaitu belajar, ya. Maka outputnya adalah ilmu, ya. Penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Video tadi itu menayangkan berita tentang apa? Kerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Hukum, ya, berarti ada korupsi, ada lembaga penangannya, ya. Oke, kemudian penegakan hukum. Terus apa lagi yang dilihat dari tayangan video tadi? Kasus pelanggaran hukumnya. Contohnya tadi pembobolan bank. Terus apa lagi?
prestasi penegakan hukum di Indonesia. Akan diamati gambarnya ya. Kemudian lihat di sampingnya. Setelah kamu mengamati gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui? Silakan dibuka bukunya. Tulis di bukunya. Atau buka web yang pernah Bapak bagikan linknya. Tadi pagi sudah Bapak share juga di situ. Oke, kita lanjut. Fungsi hukum. Yang pertama, alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Karena adanya kepala desa, misalnya kalau kita tidak ada pemimpin di desa itu, pastinya desa itu tidak akan memiliki aturan dan akan menjadi suasananya tidak teratur. Misalnya ada pencurian atau hubungan dengan dosa, itu pastinya ada kayak RT RW dulu yang mengurusnya tahap-tahap gitu. Ya, beri aplaus dulu untuk kawannya ya. Yang kedua, apa di situ? Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sedangkan suatu keadilan di dalam Pancasila, keadilan itu dibahas di sila yang keberapa? 5. Coba bacakan sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar? Iya. Oke ya. Jadi antara hukum Pancasila itu tidak bisa dilepaskan karena ideologi kita adalah Pancasila, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi hukum dia sebagai penggerak pembangunan. Contohnya apa? Gedung ini dibangun nggak? Siapa yang membangun? Pemerintah. Kenapa pemerintah membangun? Karena untuk siswa-siswanya belajar menuntut ilmu. Ya, karena siswa-siswa untuk menuntut ilmu. Itu menjadi kewajiban pemerintah bukan? Menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut tempat berlakunya, berarti wilayah berlakunya hukum itu. Di situ ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Ada yang bisa membedakan tiga ini. Kalau nasional berlakunya di mana? Di Indonesia. Ya. Kalau hukum internasional, hukum internasional seluruh dunia. Kemudian ada hukum asing. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, apa bedanya hukum internasional dan hukum asing? Yo, silakan. Menurut saya, perbedaan hukum internasional dan hukum asing adalah hukum internasional itu berlaku di seluruh dunia, di mana semua negara wajib mengikuti hukum tersebut. Sedangkan hukum asing hanya berlaku di beberapa negara yang memberlakukan hukum tersebut, namun ada sebagian negara lain yang tidak melakukannya, Pak. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kawannya. Ya. Oke, yang pertama betul, ya. Bahwa hukum internasional, ya, hukum yang ya, yang mau bertanya dipersilakan, 3 orang. Bapak tadi kan sudah menjelaskan tentang materi makna dan karakteristik hukum, yang dimana hukum tersebut bersifat memaksa dan mempunyai sanksi, Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya, apabila suatu daerah mempunyai hukum, namun orang dari daerah ini tidak mentaati hukum tersebut, maksud saya seperti itu, mereka menyepelekan hukum tersebut dan aparat yang ada hukum tersebut tidak ada sanksi, apakah hal tersebut masih disebut dengan hukum atau tidak? Oke, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk pertanyaannya. Nanti karena doang kebiasaan. Kalau dalam suatu wilayah tidak dilaksanakan hukum,
atau tidak ada hukumannya, tidak ada hukuman dalam suatu wilayah. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Hukum itu kan ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, ya. Dalam hukum juga ada hukum pidana dan ada hukum perdata. Nah, kalau aturan di dalam suatu wilayah itu, kita lihat dulu dia hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Kalau dia ada hukum tertulis, ya, dia ada unsur pidananya di situ. Ya, semisal dalam satu wilayah, dalam satu desa, gitu ya, kumpul semua kepala keluarga buat sepakatan bahwa setiap hari Minggu, ya, itu wajib gotong royong, ditandatangani di atas materai. Ya, bila ada yang tidak ikut gotong royong, itu bisa ditindak secara hukum karena dia melanggar kesepakatan dan dia berjanji di atas materai. Tapi ada tapi juga, ketika terjadi hukum yang tidak tertulis di dalam suatu wilayah atau suatu tempat, Bapak ambilkan contoh hukum adat saja. Ya, Bapak belum nemu yang namanya hukum adat itu tertulis. Ya, artinya adat kita, ya, entah itu sunatan, khitatan, perkawinan, ya, itu secara tidak tertulis, nggak ada bukunya. Tapi sering kita lakukan tuh. Yang enggak, kalau kita tidak lakukan, apa kita mendapatkan hukuman ada. Ya, tapi hukum tidak tertulis. Maka berupa teguran, ya, berupa teguran, dia akan dijauhi oleh kelompoknya, ya. Ketika dia pada saatnya nanti dia tidak ditolong oleh orang lain. Ya, nah kalau tadi gimana Pak kalau dalam suatu wilayah itu tidak ditegakkan hukumnya? Selagi hukum itu tidak ditegakkan dengan benar, maka wilayah itu tidak akan maksimal jalannya. Kelas saja, ya. Maka dari awal kan Bapak tegas. Kalau mau ribut, ya silakan. Yang laki-laki tadi ya. Kalau nggak mau ribut, nggak apa-apa gitu. Kalau memiliki pelajaran ini, ya serius. Ancamannya apa tadi? Ada ancaman di situ. Ya, jadi itu sebagus apapun wilayah, kalau dia tidak menetapkan hukumnya, ya, menetapkan aturan atau tidak menindak aturan itu, maka terjadi ketimpangan dalam suatu wilayah itu atau suatu desa itu. Nah, aturannya seperti apa? Tadi ada aturan yang berdasarkan undang-undang, ya, kesepakatan dan kebiasaan tadi itu. Seperti itu. Bagaimana? Saya dipahami? Oke. Kita mengawali pembelajaran PPKN, maka itu lebih dalam kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan untuk meninggalkan kelas.